Untuk melakukan bimbingan proposal tugas akhir, silakan klik bimbingan, kemudian pilih proposal tugas akhir, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Silakan pilih nama mahasiswa pada klik detail yang berwarna biru. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Akan ada nama mahasiswa, tanggal pengajuan, topik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kemudian ada judul, status pengajuan apakah disetujui atau belum disetujui oleh pembimbing. Kemudian di bawahnya ada terdapat dosen pembimbing. Untuk selanjutnya, bimbingan proposal. Pada menu berikut ini akan tampak tampilan tanggal dilakukannya bimbingan proposal, dosen pembimbing, topiknya, topik yang dibahas. Untuk melihat detail, silahkan klik pada bagian berikut. Maka akan muncul tampilan seperti demikian. Akan terlihat bimbingan yang keberapa oleh pembimbing proposal, dosen yang bersangkutan, tanda disetujui oleh dosen pembimbing, dan pembahasan dalam bimbingan. Berikut tampilan pada bimbingan proposal beserta topik yang dibahas dalam bimbingan proposal. Bila sudah disetujui oleh dosen pembimbing, maka tanda berikut akan berubah menjadi berwarna hijau, centang berwarna hijau. Bila belum disetujui, tanda ini akan menjadi berwarna merah, tanda silang berwarna merah. Kemudian untuk melihat rekap percakapan bimbingan, silakan klik di sebelah kiri, rekap percakapan bimbingan. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Terdapat rekap percakapan konsultasi dengan dosen pembimbing dan mahasiswa. Kemudian, untuk melihat syarat ujian seminar proposal, silakan klik di sebelah kiri, syarat ujian. Akan muncul tampilan seperti berikut. Syarat-syarat yang harus diupload, diunggah pada SIAKAD, Sistem Informasi Akademik. Berikut misalnya seperti draft proposal revisi, tanggal divalidasi, berikut akan divalidasi oleh dosen, dan ini akan muncul tanda berwarna centang berwarna hijau. Syarat-syarat ujian tersebut harus dilengkapi untuk dapat masuk ke jadwal ujian. Setelah setiap syarat ini diupload dan divalidasi oleh koordinator ataupun yang bertugas untuk memvalidasi filenya, kemudian akan masuk kepada jadwal ujian. Akan muncul jadwal ujian seperti berikut ini, seminar dan sidang proposal. Untuk melihat detail, dapat klik detail pada bagian berikut ini, maka akan muncul tanggal ujian, waktu mulai seminar proposal, waktu selesai, tahap ujian, jenis ruangan, ruang ujian. Ada tanda mengulang atau tidak. Jikalau tidak mengulang, akan tanda silang, ujian mengulang atau perbaikan. Kemudian setelah selesai jadwal ujian keluar, maka ada namanya komposisi nilai. Di sini terdapat unsur nilai. Kemudian pada bagian berikutnya adalah nilai ujian. Nilai ujian ini akan diberikan oleh dosen penguji. Kemudian menu berikutnya adalah nilai akhir. Nilai akhir ini diisi oleh pembimbing proposal, yaitu dosen yang membimbing proposal. Dan di bagian sini adalah nilai total. Setelah mahasiswa melakukan seminar proposal tugas akhir dan dosen ingin melihat daftar tugas akhir, maka klik pilih bimbingan,
kemudian daftar tugas akhir, kemudian pilih nama mahasiswanya. Pada saat ini nama mahasiswanya yang dipilih adalah Ariana. Untuk melihat detail, silakan klik pilih tanda detail di sebelah kanan, maka akan muncul tampilan seperti berikut, yaitu terdapat nama mahasiswa, judul bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, topik yang diambil yaitu asuhan kebidanan komprehensif, kemudian nama pembimbing pertama dan nama pembimbing kedua, kemudian tanggal pengajuan, kemudian abstrak dari seminar proposal yang sebelumnya, dan juga file tugas akhir final. Ini hanya diunggah ketika sudah selesai. Kemudian untuk melakukan bimbingan, bisa klik pilih di sebelah kiri bimbingan, kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Terdapat tanggal, dosen pembimbing, dan topik yang dibimbing. Kemudian akan muncul tanda warna hijau bila bimbingan sudah disetujui. Untuk melakukan aksi, klik detail, maka akan terlihat tampilan berikut. Pada tampilan berikut tampak bimbingan keberapa. Berikut adalah bimbingan pertama, nama dosen pembimbing, tanggal dilakukannya bimbingan, deskripsi bimbingan, topik bimbingan. Berikut adalah konsul bab 3 mengenai tinjauan kasus. Bila sudah disetujui, maka akan muncul centang berwarna hijau disetujui oleh dosen pembimbing. Kemudian, mari kita kembali ke daftar, ke bimbingan. Berikut adalah tampilan dari setiap tanggal dilakukannya bimbingan dan topik-topik dari bimbingan yang dilakukan hingga sampai selesai revisi. Untuk melihat rekap percakapan bimbingan, bisa klik pilih di sebelah kiri rekap percakapan bimbingan. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Akan muncul bimbingan keberapa dengan topik bimbingan yang disebutkan dan tanggal bimbingan. Bila kita pilih pada ikon berikut, kita bisa memilih bimbingan misalnya ketiga, maka akan terlihat tanggal bimbingan dan deskripsi bimbingan. Setelah selesai melakukan bimbingan, masuk kepada syarat ujian. Untuk syarat ujian tugas akhir, maka mahasiswa akan mengisi persyaratan supaya dapat melakukan ujian tugas akhir. Syarat-syarat tersebut harus diunggah pada bagian berikut. Ada file yang harus diunggah seperti lembar bebas asuhan kebidanan PK3, kemudian file bimbingan, dan ini disesuaikan oleh tiap prodi. Seperti berikut, jikalau sudah selesai, semuanya sudah diunggah, maka akan diverifikasi dan akan ada tanggal validasi dan akan muncul tanda berikut seperti centang bahwa file tersebut sudah divalidasi, sudah lengkap. Bila setiap syarat ujian ini sudah dilengkapi, disesuaikan oleh prodi masing-masing, maka akan muncul jadwal ujian. Kita klik, kita pilih jadwal ujian. Di sini terlihat bahwa tanggal ujiannya pada hari Jumat dimulai pukul 8 sampai dengan selesai pukul 9.30. Untuk melihat detail dari jadwal ujian, bisa pilih detail. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut, yaitu tanggalnya, waktu mulai, dan waktu selesai, tahap ujiannya, ujian tugas akhir, ruangan, ruang ujian, dosen penguji akan terlihat di sini. Kemudian untuk melihat komposisi nilai, bisa pilih di sebelah kiri komposisi nilai. Berikut akan ada unsur-unsur nilai. Di sini akan ada unsur nilai yang diujikan, yang dinilai.
Kemudian untuk melihat nilai ujian di sebelah kiri, ini akan diisi oleh dosen penguji dan nilai akhir diisi oleh dosen pembimbing dan akan ada nilai totalnya. Seperti ini. Demikianlah alur penggunaan Siakat pada prosedur tugas akhir maupun karya tulis ilmiah pada mahasiswa tingkat 3 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang.